datang di channel Kak Fei TV anak kos-kosan ya, Zimba Girl in Indonesia. Nah teman-teman, jika belum subscribe, mohon please subscribe dan jangan lupa like and share. Oke, jadi hari ini ada apa teman-teman? Di sini saya sudah menulis semua yang saya sudah mengalami waktu saya datang ke Indonesia. Kapan Kak Fei itu datang ke Indonesia? Saya datang ke sini pada tanggal 1 September 2017. Teman-teman tahu apa? Di Zimbabwe kayak ada 4 musim, jadi dari musim hujan sampai musim dingin di Zimbabwe ada. Dan jika di Zimbabwe itu panas, teman tahu apa? Suhunya 28. Itu jika panas di Zimbabwe. Jadi kenapa? Karena Zimbabwe itu bukan tropis tapi subtropis. Jadi kayak dan dinginnya juga bisa sampai minus jika musim dingin itu. Jadi saya pertama kali itu tiba-tiba di Soekarno-Hatta, itu di Jakarta. Aku tiba di sana langsung tanya orang yang datang untuk menjemput aku itu, apakah kita masih di bumi atau dekat matahari? Dan orangnya langsung tanya, ini Jakarta, Fei. Surabaya lebih panas daripada ini. Oh, waduh. Jadi jika di sini lebih panas daripada Surabaya, gimana? Shock nomor 1. Nggak, karena aku dapat beasiswa dari pemerintahan Indonesia. Itu sangat bagus, dan di Jakarta itu saya tinggal di hotel 5 bintang. Oh, bagus banget. Jadi tidak ada yang aku bisa bilang di Jakarta itu 2 hari tinggal di hotel 5 bintang. Oke, 5-star hotel. Saya tinggal di sana. Setelah itu kami berangkat dari Soekarno-Hatta ke Juanda. Orang yang menjemput kami dari Bandara Juanda ke Universitas Airlangga itu nggak bilang banyak. Jadi setelah tiba diletak di asrama mahasiswa Universitas Airlangga. Ada yang mahasiswa Universitas Airlangga? Silakan komen di bawah ya. Soalnya waktu itu masih asrama itu yang lama. Dan teman-teman jangan lupa, sekarang aku sudah pindah. Sekarang saya tinggal di apartemen Universitas Airlangga. Dan di video selanjutnya saya akan kasih tour tentang apartemen di Universitas Airlangga. Saya merasa ini yang sangat istimewa di Indonesia. Kalian harus nonton video itu yang saya akan upload nanti ya. Jadi orang itu letak kami di asrama mahasiswa Universitas Airlangga itu. Soalnya waktu itu masih itu yang lama-lama. Saya akan tunjukkan gambarnya di sini ya. Itu AC nggak ada, apalagi kamar tidurnya kayak kayu itu, dan yang zaman dulu itu yang ada di sana juga. Mahasiswa lokal 2 per kamar, tapi mahasiswa asing 1 per kamar. Tapi di dalamnya kayak panas, dan saya masih baru, tidak punya apa-apa. Soalnya hari itu saya menangis. Saya mau jujur, saya menangis hari itu. Itu sangat shock. Karena sebelum masuk di asrama mahasiswa UNER itu, saya diminta untuk lepas sepatu di luar. Itu soalnya jika aku di Zimbabwe kayak gitu, ini soalnya tidak ada yang lepasin sepatu itu. Jadi diminta untuk lepas sepatu di luarnya. Dan lagi, teman-teman, Indonesia, ini toilet yang aku lihat di asrama UNER. Jongkok, toilet jongkok.
Tidak ada kursi duduk itu. Jadi saya langsung cari kos. Hei, gimana Faye kamu bisa cari kos? Karena bahasa Indonesia nggak bisa sama sekali. Orang Indonesia yang bisa bahasa Inggris nggak ada. Cuma yang dari Universitas Airlangga kantor mahasiswa asing itu. Soalnya saya keluar dari tempat itu karena teman aku sudah punya teman yang berasal dari Tanzania. Jadi Tanzania itu ada di, pernah dengar tentang Tanzania? Tanzania itu ada di Afrika Timur. Itu ada Tanzania. Itu gunung terbesar Kilimanjaro ada di Tanzania. Oke, jadi teman itu bantu saya dan teman aku juga cari kos. Kos itu yang aku tinggal dari tahun 2017 sampai minggu yang lalu. Dan juga ada video juga tentang waktu saya pindah kos itu. Soalnya saya sampai menangis karena sudah kayak 2,5 tahun tinggal di sana dan orangnya kayak orang bagus, pemilik kosnya bagus juga. Dan waktu itu saya merasa kayak I am leaving my home. It's something that I wasn't expecting and it just happened so suddenly. Tiba-tiba di kosnya juga kayak nggak ada barang-barang. Cuma tempat tidur itu yang kayak tahu sorong teman-teman yang di bawah yang punya roda itu roda 1, 2, 3, 4 dan nggak kayak tinggi itu yang aku disuruh tidur di sana sampai aku nangis juga. Dan di sana ada yang terjadi teman-teman. Soalnya tiba-tiba di sana ada bak mandi. Waktu itu aku kira ini bathing tub. Aku dari Zimbabwe sudah bawa foam bath. Jadi aku masukin foam bath aku di bak mandi. Kemudian aku kirain karena panas saya harus masuk di bak mandi. Tapi setelah saya ini kayak tidak terlalu mudah untuk masuk di bak mandi itu. Dari waktu itu saya masih kirain ini bathing tub. Jadi aku tanya kayak ibu kosnya. Sampai dia panggil semua anak-anak kos, opo, kesini, kesini. Lihat dia masukin foam bath di dalam bak mandi. Aku tidak mengerti apa yang aku lakukan. Aku salah nggak? Saya tidak tahu waktu itu karena nggak ngerti yang mereka tanya. Dan aku cuma tanya kayak dengan sign language itu, bagaimana saya bisa masuk di dalam sini kayak gitu. Nah, setelah itu sampai orangnya bilang ke aku, kamu harus pakai gayung dan mandi kayak gini. Ambil air dari bak mandi, kemudian kamu mandi. Jangan masukin sabun di sini, oke? Soalnya kayak waktu saya mendengar orang Indonesia ngomong bahasa Indonesia itu dari bulan 2 bulan pertama saya seperti orang gila soalnya karena bahasanya seperti bahasa alien. Saya mau jujur teman-teman, saya dengarin dan biasanya jika orang Indonesia ngomong bahasa yang asalnya dari Surabaya sudah tahu itu orang Surabaya jika ngomong mereka biasanya kayak seperti orang yang mau fighting kayak gitu. Itu orang Indonesia kayak gitu yang adanya di Surabaya. Karena bahasa yang dibicarakan di Surabaya itu kayak keras. Jadi kadang-kadang mereka ngomong apa ini? Bahasa ini sangat susah sekali. Jadi tiba-tiba jika aku pergi ke pasar, itu masalah satu. Di sana bahasanya terlalu kayak alien daripada bahasa di
tempat kosku itu. Jadi di sana mereka kayak saya tanya kayak how much is this? Mereka nggak ngerti. Sampai aku tanya how much is this? Kayak 120. Hah? 120 apa itu? Nah, setelah itu kayak juga ditanya 7,5. Aku, what are they talking about? Aku nggak ngerti. Sampai aku ambil dompet aku dan kasih ke mereka. Pilih, which one do you mean? Take. Tapi teman-teman, aku mau jujur. Soalnya orang Indonesia itu setiap waktu saya pergi ke sana punya uang yang besar-besar seperti 100.000, 50.000 kayak gitu. Mereka setiap waktu aku beli sesuatu, sampai sekarang orang itu kayak ambil uangnya yang benar-benar itu. Tidak ada yang mencuri dari aku kayak gitu. Orang Indonesia hatinya baik. Itu yang beda dengan budaya aku itu. Karena jika di Zimbabwe, jika aku kasih semua uang kepada orang yang gak kenal sama aku, hati-hati jika pergi ke Zimbabwe teman-teman. Karena di sana kayak banyakannya tidak baik. Banyakannya kayak bisa mencuri kayak gitu. Oh, kamu kasih aku semua uang ini? Oh, aku ambil yang besar. Nggak ambil yang sesuai dengan yang kamu beli itu. Jadi hati-hati teman-teman sebelum pergi ke Zimbabwe, belajar bahasa Inggris dulu supaya bisa berkomunikasi dengan mereka. Nah, soalnya jika kamu ngomong bahasa yang aku tidak mengerti dan saya sendiri seorang itu yang nggak bisa paham bahasa itu bisa memarahkan, saya bisa jadi marah kayak gitu. Jadi mudah-mudahan aku langsung marah waktu itu karena tidak mengerti bahasa mereka. Dan aku juga tidak ada yang paham aku. Jadi mudah marah. Setelah aku marah soalnya, saya tahu saya marah sekarang, tapi yang salah aku. Tetapi teman-teman, saya mau jujur. Orang Indonesia itu yang sampai sekarang saya tidak bisa paham. Cara mereka kayak bisa minta maaf, padahal bukan mereka yang salah. Kenapa orang Indonesia seperti gitu teman-teman? Silakan komen di bawah. Saya masih bingung sampai sekarang. Setiap waktu, mohon maaf. Dulu saya tidak mengerti yang mohon maaf itu, tapi soalnya satu kata yang aku bisa hafal dalam bahasa Indonesia itu maaf. Karena itu setiap waktu aku keluar, aku lakukan sesuatu, mohon maaf. Kenapa orang Indonesia selalu meminta maaf? Kenapa? Bagus ya, tapi saya merasa harus kayak jika kamu nggak salah, kamu harus bilang ke orang itu kamu salah, kamu harus minta maaf. Tapi dibalik, Indonesia jika dia salah minta maaf, jika dia nggak salah minta maaf. Sampai aku bingung juga, apakah dia benar-benar minta maaf atau enggak? Tapi yang aku bisa sampaikan sekarang, benar-benar dia minta maaf. Nah, setelah 3 bulan di Indonesia, soalnya bisa kayak berkomunikasi secara yang biasa-biasa itu. Nah, setelah itu kayak saya pergi ke mall. Jadi teman-teman lihat rambut aku ini. Setiap waktu saya pergi ke mall, jadi teman-teman Indonesia itu biasanya kira aku nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Dan soalnya mungkin saya tidak tahu, karena di sini di Indonesia sudah ada orang yang kulitnya gelap. Tapi mungkin karena kayak aku
gaya baju, gaya jalan, dan gaya lihat, dan gaya itu mungkin beda dengan orang Indonesia. Jadi jika aku di luar, orang pasti ini bukan orang Indonesia. Saya tidak tahu kenapa. Pasti selalu kayak gitu, ini bukan orang Indonesia. Dan mereka langsung, "Hi miss," aku, "Hi, how are you?" Tak bisa ngomong lagi, sudah selesai. Cuma sampai "How are you?" kayak gitu. "Oke, miss." Foto. Oke, kami berfoto ya. Soalnya saya sampai sekarang, saya tidak tahu saya sudah berfoto sama berapa orang Indonesia. Dimanapun saya pergi di sana, banyak orang minta foto dari aku. Nah, setelah itu kayak di mall kayak gitu, di mall seperti kayak di Surabaya. Soalnya biasanya mall yang aku paling suka di Surabaya itu Tunjungan Plaza. Saya paling suka Tunjungan Plaza dari mall yang lain. Dan juga setiap hari saya pergi ke gereja, dan gereja aku ada di Galaxy Mall. Jadi aku pergi ke sana di Galaxy Mall itu ya ada ya karena mereka pakai bahasa Inggris di sana. Jadi kayak di mall saya duduk di lobby kayak gitu. Jadi aku duduk, banyak orang datang. "Hi miss," aku, "Hi, oke." Dan setelah itu sudah ada orang yang pegang rambut aku. Mereka pegang rambut aku. Waktu itu saya sudah ngomong saya sudah bisa bicara bahasa Indonesia, dan saya sudah bisa yang kayak putus-putus itu. Jadi teman-teman, jadi orangnya itu kayak pegang rambut aku. Setelah mereka pegang rambut aku kayak gitu, mereka kayak mulai ngomong bahasa Indonesia. Seperti mereka kirain orang ini nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi jujur aku mengerti. Dan soalnya jika orang ngomong, mereka ngomong sesuatu tentang aku duduk di sebelahnya, tapi saya diam, nggak bisa jawab apapun. Tapi di dalam hatiku aku tertawa terus. Jadi oke, orangnya tanya lagi kayak gimana dia bisa cuci rambutnya? Ya, gimana? Tidak tahu. Bagaimana? Apakah dia punya sisir di rumah kah? Kenapa rambutnya keriting-keriting? Iya. Tapi kenapa? Kamu coba pegang, Dia langsung pegang rambut aku kayak. Setelah itu saya order Grab atau Gojek. Kemudian bapak Grab menelpon aku dan saya langsung, Pak, saya duduk di lobi Tunjungan Plaza. Bapaknya di mana? Orangnya kayak, jadi bisa bahasa Indonesia. Mereka langsung lari kayak gitu. Aku langsung tertawa kayak gitu. Oh, jadi lari. Itu salah satunya. Nah, setelah itu ada pengalaman juga yang kayak gini. Langsung tanya, "Halo miss, hai, apa kabar?" "Baik miss." "Miss asalnya mana?" "Oh, saya dari Zimbabwe." "Zimbabwe itu Amerika di mana itu?" "Oh, ada di Afrika." "Oh, jadi bahasa Afrika apa?" "Hah? Tidak ada bahasa Afrika, teman-teman. Afrika itu benua." Biasanya orang tanya aku, bahasa Afrika apa? Tidak ada bahasa Afrika. Setelah itu mereka tanya aku juga, yang lain itu yang sudah dengar tentang Zimbabwe itu, "Oh, Nelson Mandela." Aku, no. Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Aku dari Zimbabwe di utara Afrika Selatan. "Oh, oke." Yang lain langsung tanya, "Oh, Zimbabwe, Robert Mugabe." Aku,
familiar? Iya, itu Zimbabwe, tapi itu sudah zaman dulu. Oke, kamu dari Zimbabwe, Nigeria. Hey teman-teman, Nigeria itu ada di Afrika Barat, bukan di Afrika Selatan. Jadi teman-teman, ini cukup untuk sekarang. Jadi ini pengalaman saya pertama kali tiba di Indonesia kayak gitu. Jadi minggu saya akan juga upload tentang bagaimana saya bisa adaptasi di Universitas Airlangga sama teman-teman dan bahasa yang aku nggak pernah tahu sebelum datang ke sini. Oke, teman-teman, jangan lupa subscribe dan like and share. Oke, sampai ketemu lagi. Sarangnya.